Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pelajar kelas 11, kita membahas masalah kalor. Oke, jadi di sini ada soal nomor 1. Sebanyak 300 gram air dipanaskan dari 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Jika diketahui massa jenis air adalah 1 atau 4200 Joule per kilogram Kelvin, banyaknya kalor yang diterima air tersebut dalam kalori dan dalam Joule. Dalam Joule. Jadi dua yang ditanya, satu dalam kalori dan satu dalam Joule. Oke, jadi untuk membahas soal ini kita lihat. Untuk menghitung besarnya kalor untuk menaikkan suhu suatu zat, kalor itu adalah Q, massa kali kalor jenis kali delta T. Massa kali kalor jenis kali delta T. Nah, jadi M-nya ini massa zat. Jadi massa zat di sini saya ambil dalam satuan gram. Nah, jadi jika massanya dalam satuan gram, maka kalor jenisnya yang C ini kalor jenis ini dalam satuan kalori per gram derajat Celcius. Nah, di sini delta T merupakan perubahan suhu atau pertambahan. Delta T adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, ini nanti satuannya dalam derajat Celcius. Oke, baik. Jadi kembali ke soal nomor 1 tadi. Sebanyak 300 gram air berarti massanya 300 gram air. 300 gram air dipanaskan dari suhu 30 menjadi 50 derajat Celcius. Dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kenaikan suhunya delta T-nya adalah 50 dikurang 30 berarti 20 derajat Celcius. Nah, maka untuk jawaban soal A, kalor yang diterima air M kali C kali delta T, masanya 300 gram, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius dikali dengan 20. Berarti ini sekitar 2 kali 3, 6 ribu kalori. Nah, ini untuk option A jawabannya 6.000 kalori. Nah, yang B dia diminta dalam satuan Joule. Ingat, 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule.
Berarti 6000 kalori adalah 6000 kali 4,2 Joule. Berarti sama dengan 6000 kali 4,2 25.200 Joule. Itu untuk soal jawaban B. Nah, jadi saya tunjukkan kembali. Sebanyak 300 gram air dipanaskan dari suhu 30 menjadi 50. Jika massa jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Ini jangan massa jenis, kalor jenis. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, maka banyaknya kalor yang diterima air dalam kalori dan banyaknya kalor yang diterima air dalam joule. Itu soal nomor 1. Oke, kemudian untuk soal nomor 2, coba kita perhatikan. Botol termos berisi 230 gram kopi. Botol termos terdiri dari 230 gram kopi. Pada suhu 80. Kemudian ditambahkan susu sebanyak 20 gram bersuhu 50. Jika tidak ada kalor percampuran maupun kalor yang diserap botol termos dan kalor jenis kopi sama dengan kalor jenis susu, air sebesar 1. Suhu keseimbangan campuran berapa? Oke, jadi untuk menjawab soal ini coba kita perhatikan dulu mengenai yang namanya Ajas Black. Menurut Black, bahwasanya kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Kalor lepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, coba perhatikan kalor yang dilepas berarti yang bagaimana? Jadi ingat, yang melepas itu sudah pasti suhunya tinggi. Nah, setelah dia melepas berarti suhunya akan turun. Nah, yang menerima berarti suhu rendah. Nah, setelah dia menerima, akibatnya suhunya akan naik. Oke, jadi itu untuk Ajas Black. Kita kembali ke soal nomor 2. Nah, jadi tadi botol termos berisi 230 gram kopi pada suhu 80. Kemudian ditambahkan susu sebanyak 20 gram bersuhu 5. Artinya yang melepas adalah suhu tinggi, yaitu kopi 80 derajat, sementara susu 5 derajat. Nah, berarti kalor lepas sama dengan kalor terima. Yang melepas adalah suhu tinggi, berarti kopi. Massa kopi kali kalor jenis kopi. Nah, setelah dia melepas berarti suhunya akan turun. Makanya
suhunya tadi 80 dikurang suhu akhir. Nah, menerima. Setelah menerima nanti dia suhunya akan naik, berarti massa susu kalor jenis susu kali T akhir kurang suhu susu. Suhu susu tadi 5 derajat Celcius. Nah, kita masukkan massa kopi 230 gram. Kalor jenis kopi sama dengan kalor jenis susu, berarti ini habis. 80 kurang TA. TA itu suhu akhir kesetimbangan. Massa susu 20 gram kali T akhir kurang 5. 0 habis. 23 kali 80. 1840 dikurang 23 TA sama dengan 2 TA kurang 10. Ini kemari berarti 25 TA yang 10 gabung kemari berarti 1850. Nah, berarti suhu akhir kesetimbangan termal 1000 4 derajat Celcius. Nah, jadi itulah untuk menjawab soal nomor 2. Jadi kembali saya ulangi, botol termos berisi 230 gram kopi pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan susu sebanyak 20 gram bersuhu 5 derajat Celcius. Jika tidak ada kalor percampuran maupun kalor yang diserap botol termos dan kalor jenis kopi sama dengan kalor jenis susu dan air sebesar 1, maka suhu keseimbangan campuran berapa? Oke, untuk soal nomor 2. Nah, coba kita perhatikan untuk soal nomor 3, agak panjang. Sebongkah es bersuhu 0 dimasukkan ke dalam air bermassa 340 gram yang bersuhu 20 derajat Celcius. Anggap wadah tidak menyerap ataupun melepas kalor. Jika kalor lebur es 80, kalor jenis air 1, semua es mencair dan keseimbangan termal dicapai pada suhu 5. Keseimbangan termal 5. Nah, jadi coba perhatikan, kembali kita ke Ajas Black tadi, bahwasannya kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, yang melepas berarti air yang suhunya 20 derajat Celcius. Air yang suhunya 20 derajat Celcius. Berarti yang melepas massa air kali kalor jenis air kali delta T sama dengan yang menerima es. Pertama, yang diterimanya adalah untuk dia melebur, kemudian untuk dia menaikkan suhu, massa jenis es, kalor jenis es kali delta T. Nah, kita perhatikan massa es 340 gram, massa air 340 gram
kalor jenis air 1. Nah, setelah dia melepas berarti suhunya akan turun 20 derajat kurang suhu akhirnya 5 keseimbangan termalnya tadi. Nah, massa es kali kalor lebur. Massa es itu yang mau ditanya. Massa es kalor lebur es 80 tambah, karena semua es mencair berarti kalor jenis es ini sama dengan kalor jenis air. Kita pakai berarti massa es kali kalor jenis R1 delta T, berarti setelah menerima suhunya akan naik 5 kurang 0. Nah, berarti 340 kali dengan 15 sama dengan 80 massa es tambah 5 kali massa es. 85 massa es sama dengan 340 kali 15, 5100. Berarti massa es sama dengan 5100 dibagi 85. Ini dapat nanti 60 gram. Nah, jadi ini untuk soal nomor 3. Oke, sampai sini. Mohon dukungan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.